apa kabar Anda semua? I love Monday. Ini ketemu di hari Senin bersama dengan saya, Heru Gunarif dan Bung Rocky Gerung. Gimana Bung Rocky? Ya, ini Senin yang akan menggemparkan karena seorang jenderal akan memenuhi prosedur hukum di Polda Metro Jaya. Ya, Polda. Yaitu soal Luhut Panjaitan dan Haris Asrar. Jadi ini Senin yang dibuka dengan isu politik. Dan memang minggu ke depan juga isu politik akan bertebaran karena ada soal pernyataan Pak Gatot, ada soal Yusril Iza Mahendra menjadi penasehat. Jadi minggu yang sangat politis. Maka mari kita berpikir politis. Pekan politik. Ya, tepat, pekan politik. Oke. Nah, hari ini seperti dijanjikan oleh pengacaranya Pak Luhut akan memenuhi panggilan Polda, memberikan kesaksian. Memang dalam kasus seperti ini, ya pencemaran undang-undang ITE itu harus yang bersangkutan langsung kan yang melaporkannya ya. Dan mau nggak mau dia yang harus diperiksa. Tetapi yang menarik sebenarnya kemarin tetap saja pengacaranya Pak Luhut itu membuka ruang untuk mediasi yang dia tapi menyatakan dengan syarat minta maaf Haris dan Fathia dan tidak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tetapi kelihatannya ditolak dan pengacaranya malah nantang untuk buka-bukaan. Ya itu masalahnya, itu kalau kekuasaan maksa minta maaf itu akan jadi presiden justru bahwa semua orang akhirnya harus minta maaf tuh. Lain kalau ini persoalan pribadi itu, memang ini menyangkut nama Luhut LB Panjaitan itu. Tetapi di belakang Luhut ada kepangkatan publik. Jadi nggak bisa pejabat publik menuntut permintaan maaf dari rakyat. Itu susah itu. Jadi menduanya di situ. Ini pengacara juga nih nggak ngerti apa yang disebut sebagai dua fungsi dari seseorang yang ada di kepejabatan publik. Dia punya dua tubuh politik dan tubuh privatnya. Tentu orang nanti menganggap bahwa Pak Luhut karena punya jabatan menekan untuk minta maaf. Padahal permintaan maaf itu adalah hubungan kesetaraan status tuh. Lain kalau Pak Luhut orang biasa, oke, gitu, minta maaf lalu dianggap bahwa selesai antar pribadi. Ini bukan antar pribadi, antar Pak Luhut yang di belakangnya ada background kekuasaan. Bagaimanapun background itu nggak bisa dihilangkan. Itu justru akan menjadi teror sehingga semua orang yang berupaya untuk membersihkan negeri ini dari berbagai macam persoalan yang menyangkut kekuasaan takut untuk memberi ulasan. Nanti tiap kali kita mau lakukan riset akademis kita mesti hitung. Cari dulu, jangan-jangan objek riset kita tuh menyangkut nama seseorang yang ada di istana, lalu kita mundur untuk melakukan riset. Jadi kebebasan melakukan riset itu yang harusnya dihormati oleh tim hukumnya Pak Luhut. Saya kira tim hukum Pak Luhut ini nggak punya tradisi riset akademis, sehingga mereka nggak ngerti bahwa di dalam riset akademis menyebutkan nama yang di dalamnya punya koneksi political ekonomi itu sah, karena memang kekuasaan itu menyelundup melalui tokoh-tokoh. Nah, Pak Luhut dianggap sebagai punya kepentingan di situ. Karena pas eventnya, peristiwa sebelumnya juga menunjukkan Pak Luhut adalah pengusaha yang beroperasi di wilayah-wilayah industri ekstraktif. Jadi soal-soal semacam ini yang mestinya dihitung. Tapi ya oke aja kalau ada usulan minta maaf aja lah, tapi jangan ditambahkan bahwa jangan ulangi lagi perbuatan itu artinya mengancam, karena ini perbuatan meneliti bukan perbuatan kriminal. Perbuatan meneliti nanti tafsirin oke, minta maaf tapi jangan ulangi lagi terhadap orang lain juga penelitian yang menyangkut background political economy itu. Jadi dia mesti ngerti pengacara ini masab yang disebut political economy analysis yang pasti menghubungkan secara struktural antara kepentingan bisnis dan kepentingan kekuasaan. Dan ini kan sebenarnya bukan penelitian yang dilakukan oleh kontrak sendirian. Banyak sekali lembaga-lembaga lain, NGO yang terlibat, ada Walhi, ada Jatam dan sebagainya yang terlibat. Jadi saya kira mereka cukup serius dan kemudian sampai pada kesimpulan itu juga nggak asal-asalan gitu kan. Itu tradisi yang saya lama di LBH sebagai penasihat di LBHI dari zaman Orde Baru, dan memang itu riset yang kita sebut penelitian bantuan hukum struktural itu. Jadi ada strukturalnya di situ. Karena yang struktural maka dia melibatkan struktur kekuasaan terutama. Karena itu dia menjadi patungan ide di antara LSM.
Jadi kalau cuma digugat Haris Azhar ya nggak benar, karena ini satu proyek, ya sebut proyek masyarakat untuk mengetahui apa sebetulnya di balik kegiatan-kegiatan bisnis yang punya kaitan dengan kepejabatan. Jadi tema besarnya adalah bisnis dan kepejabatan itu. Nah di situ masuk nama Pak Luhut, karena Pak Luhut ada pejabat. Tapi nanti lawyer bilang, tapi ini kan soal nama baik. Bukan, ini bukan soal nama baik. Ini soal mengungkap jaringan politik ekonomi di balik bisnis itu. Jadi mengungkap jaringannya itu. Nah itu sebetulnya kalau konteks ini dipahami, rakyat juga akan tahu bahwa enggak, ini bukan soal Pak Luhut, ini soal sistem operasi bisnis di Indonesia yang terkait dengan politik. Justru rakyat paham kok bahwa yang dipersoalkan bukan Pak Luhut, tapi sistem strukturalnya tuh. Karena itu lawyer-lawyer ini harus punya pengetahuan sosiologi hukum juga, atau sosiologi ekonomi, atau sosiologi politik. Bahayanya lawyer-lawyer kita ini hanya beroperasi atas dasar amplop, dan karena amplopnya tebal, maka dia nggak mau baca pretext dari keadaan ini adalah political economy itu. Ya. Oke, kita akan ikuti perkembangannya seperti apa. Tapi kalau sejak awal kita justru mendorong, ya sebenarnya masalah-masalah ini bisa diperdebatkan di depan publik. Dan saya kira itu cara yang elegan ya kalau Pak Luhut mau membersihkan namanya, dan kalau kemudian beliau berhasil membuktikan itu, saya kira teman-teman pasti akan juga bisa dengan lapang hati meminta maaf kalau melalui suatu perdebatan dan faktanya memang seperti itu. Ya itu yang justru ditunggu oleh kawan-kawan di LSM. Kalau ada perdebatan dan ternyata memang salah, maka di dalam perdebatan itu Haris Azhar, LBH, Walhi, Greenpeace akan dengan senang hati, oke, Pak, kita koreksi ya karena salah di dalam penelitian, maka Bapak akan kita jadikan narasumber utama tuh. Karena itu juga bagus buat reputasi Pak Luhut, bahwa dia bersedia untuk jadi narasumber utama. Atau kalau dalam criminal justice system jadi justice kolaborator. Dia sekarang jadi scientist kolaborator gitu kan. Kan bisa begitu kan. Bukan justice kolaborator tentu, tapi sebagai sebut saja sebagai expert kolaborator. Karena Pak Luhut expert di dalam soal-soal hubungan antara bisnis dan relasi-relasi kekuasaan. Dia punya pengetahuan tentang itu. Pak Luhut punya pengetahuan tentang apa yang terjadi di sebuah lokasi tambang di Kalimantan atau di Sulawesi, dan apa hubungannya dengan TKI yang dikirimkan di situ. Kan jadi luas pengetahuan kita kalau Pak Luhut bersedia untuk jadi narasumber ahli dalam penelitian yang dilakukan oleh Haris, oleh Kontras, Yunto, Walki, Jatam, segala macam. Itu sebetulnya intinya. Jadi seharusnya begitu dicarikan penyelesaian. Yang beginian lawyer-lawyer kita itu buta huruf. Ya, oke. Kita tunggu saja, karena hari ini Pak Luhut akan memenuhi panggilan, dan saya kira ini menarik sebagai sebuah tradisi. Ada seorang jenderal kemudian datang ke polisi melaporkan kasusnya ini. Dan kita pindah ke berita yang lain. Tadi Anda singgung soal Pak Gatot. Memang tadi malam itu dalam sebuah webinar KAHMI ya, forum profesor dan doktor gitu disebutnya, karena memang yang hadir itu para profesor dan doktor, itu Pak Gatot mengungkap satu fakta yang saya kira akan menjadi kehebohan baru ini, apalagi dikaitkan dengan tanggal 30 September. Jadi Pak Gatot mempertanyakan bukan mempertanyakan, dia memaparkan fakta bahwa diorama yang menggambarkan Pak Harto dengan memerintahkan Satwa Edi untuk melakukan penumpasan G13 PKI itu, yang di situ juga ada Pak Nas yang kakinya terluka karena lompat dari pagar, itu hilang dari Museum Kostrad. dan kemudian ini kan menjadi menarik karena sekarang yang menjadi Pangkostrat adalah Pak Dudung. Itu Pak Dudung kemarin yang bangun patung Bung Karno ketika menjadi Gubernur Akmil. Jadi ini tentu saja latar belakang ini menjadi sangat menarik. Ya, ini justru latar belakang yang kalau di dalam riset disebut semiotic of the politics itu. Namanya ilmu tentang penanda-penanda di dalam membaca politik. Ya. Jadi mungkin sekali nanti itu juga akan dikembalikan diorama itu. Kalau Pak Dudung bukan lagi Pangkostrat kan. Karena orang lihat loh, kok di zaman Pak Dudung itu dihilangkan. Nanti kalau kita tahu Pak Dudung dekat sekali dengan PDIP gitu, karena itu dia buatkan patung-patung dan seterusnya. Nanti kalau ada Pangkostrat baru yang tidak dekat dengan PDIP, anggap aja begitu, dia akan pulihkan lagi
diorama itu, patung Pak Nas, patung Sarwo Edi, patung Pak Harto di situ. Jadi jangan sampai kita seolah-olah menganggap bahwa peristiwa di masa lalu yang merupakan memori kolektif bangsa ini, yaitu G30S, sekedar jadi alat untuk tadi semiotics of the politics itu kan. Jadi jadi tangga untuk dapat reputasi, itu nggak boleh tuh. Karena bagaimanapun bangsa ini punya sejarah kelam gitu, pelanggaran hak asasi manusia, upaya menafsirkan apakah itu kudeta atau semacam krisis di dalam partai komunis sendiri, atau itu adalah semacam desain dari militer. Semua itu saya udah puluhan tahun baca semua dokumen dan meneliti itu sebagai orang LSM zaman dulu dan mengajar tentang teori hak asasi manusia. Tahu bahwa ada versi penyintas yang masih menganggap bahwa dia diperlakukan tidak adil karena dia bukan anggota Partai Komunis tapi diseret karena situasi politik yang to be or not to be pada 65. Ada versi militer yang menganggap bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap Pancasila. Jadi ada versi sejarawan yang sampai sekarang versi sejarawan itu macam-macam. Mulai dari versi Ben Anderson, ada versi Australia, versi Cornell Papers. Jadi kita mesti lihat bahwa semua versi itu harus dinyatakan sebagai fakta. Fakta bahwa bangsa ini punya kemelut dengan soal-soal ideologi di masa lalu. Karena itu, diorama itu juga adalah versi Kostrad. Jangan dihilangkan justru. Kan itu ajaibnya kan. Kostrad punya versi bahwa di situ Pak Harto memimpin operasi untuk memutuskan lubang buaya itu mau dikepung apa enggak gitu kan. Dan akhirnya dikepung gitu. Jadi soal ini sejarah yang ongoing, sejarah yang masih sedang ditafsirkan. Nah, keadaan kita justru menjadi makin politis karena kekuasaan itu justru terlihat memihak pada versi yang agak absurd bahwa seolah-olah gerakan 30 September itu harus dinyatakan sebagai hal yang mendebarkan tapi harus dilupakan. Nggak bisa, dia tidak bisa dilupakan itu. Dan apalagi dimaafkan itu. Karena belum ada keputusan yang final yang sudah diupakan berkali-kali. Nah sebaliknya, umat Islam merasa, loh kok yang dituduh radikal adalah kita, yang diubur-ubur adalah kita. Jadi tensi kekuasaan itu terlalu menyorot radikalisme agama, terutama Islam. Kurang menyorot revivalism of the idea of communism gitu. Dan itu yang sebetulnya menimbulkan ketegangan baru tuh. Nah, yang ada di Kostrad itu adalah bagian yang akan diingat oleh umat Islam sebagai perjuangan menegakkan sebut aja pikiran-pikiran keadilan. Dan memang kita tahu bahwa pada waktu itu terjadi eskalasi politik yang melibatkan pertarungan duel antara umat Islam dan komunisme. Nah, kalau sekarang umat Islam dipojokkan oleh kekuasaan, saya sebutkan dipojokkan karena memang sinyalnya begitu, basarnya kerjanya begitu, ketegangan itu akan memuncak lagi. Nah, Pak Gatot memang dengan hati-hati mengungkapkan itu. Tapi kita tahu juga bahwa Pak Gatot tentu punya konsultan akademis atau konsultan sejarah supaya nggak masuk di dalam isu yang berapi, tapi kita nggak bahas lagi soal yang tadi saya sebut politis, yaitu apakah penghilangan di Kostrad itu sesuatu yang betul-betul struktural atau hanya kepentingan seseorang atau beberapa kelompok yang sekarang sedang berkuasa. Itu poinnya. Iya. Karena orang kemudian tidak bisa melepaskan dari keinginan Ibu Megawati ketika bertemu dengan Nadiem sebelum waktu itu Kemendikbud dan Kemenristek dilebur jadi satu kan, ada titipan pesan pada waktu itu kepada Nadiem agar meluruskan jalannya sejarah pada tahun 65. Itu kan artinya yang dimaksud tentu G30 SPKI, dan kemudian kita tahu bahwa Nadiem lah yang kemudian dipertahankan dalam kabinet. Ini kan begitu-begitu itu pasti ada kaitannya, dan kemudian disebut-sebut juga Dudung sekarang ini kandidat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini jadi tetap aja nuansa politiknya nggak bisa kita lepaskan kan? Ya, kita balik lagi pada semiotic condition of the politics tadi, bahwa Ibu Mega juga kasih semacam insinuasi, meluruskan. Berarti yang selama ini bengkok apa tuh? Kan itu bukan hak Ibu Mega. Ibu Mega boleh mengatakan itu dalam upaya, dalam satu seminar untuk membahas soal ini. Bukan memerintahkan Nadiem. Nadiem juga buta huruf terhadap sejarah tuh. Tapi kemudian nanti dianggap kalau begitu Nadiem minta tolong Pak Pangkostrat untuk meluruskan. Dan pelurusan itu artinya dioramanya itu dihilangkan. Karena ini kacau kan. Nanti ada orang yang meneliti itu tuh. Nah, Pak Gatot hanya, dalam tafsir saya, Pak Gatot hanya mau mengingatkan itu, bahwa jangan sampai
ide pelurusan itu justru ditafsirkan sebagai menutup file tahun 65 itu. Karena bagaimanapun tentara punya versi yang kuat tentang keadaan itu. Saya terangkan aja begini, atau FNN mau terangkan bahwa itu ada persaingan politik. 65 itu ada persaingan politik antara dua kekuatan besar, PKI dan tentara. Yang menang tentara, ya udah itu konsekuensi dari persaingan politik kan. Sebab kalau tentara tidak pakai senjata itu berarti pembekalan senjata PKI bisa menghabiskan TNI itu. Jadi duel politik itu harus dicatat sebagai peristiwa politik di masa itu yang terkait dengan perang dingin. Jadi banyak betul faktor di situ. Nah, kita ingin agar supaya generasi sekarang mengerti itu. Nah, fakta-fakta yang ada harusnya justru dipertontonkan, termasuk diorama di Kostrad. Kalau dia dihilangkan, nanti versi tertentu juga yang akan menguasai narasi tentang G30S. Lalu milenial kita nggak punya lagi alat untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi. Karena salah satu fakta udah dihilangkan. Jadi itu penghilangan artefak sejarah politik kita. Itu bahayanya kalau di Kostrad itu nggak ada lagi artefak sejarah politik. Kontroversial, oke, memang kontroversial, tapi jangan dihilangkan. Sebab begitu dihilangkan, kontroversinya hilang, tinggal ada satu versi. Bahayanya versi itu versi dari Ibu Mega, itu soalnya tuh. Ya. Nah, saya kan bukan saya kita teringat kepada semacam adegium bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang, gitu ya. Dan sekarang kita tahu bahwa PDIP dan Bu Mega itu saya kira jadi pemenang karena menjadi partai penguasa, kemudian kan petugas partainya menjadi presiden. Dan Pak Gatot tadi malam juga menyinggung soal misalnya perdebatan mengenai hari lahirnya Pancasila, gitu kan. Pak Gatot tetap beranggapan pada versi 18 Agustus. Sementara pemerintah pada eranya Jokowi kan menetapkan itu tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, soal-soal begini ini kan masih menjadi perdebatan dan kita menyadari betul bahwa sekarang kelihatannya memang ada kecenderungan dari dari penguasa untuk melakukan hal yang sama, dan saya kira ini akan berulang lagi nanti ketika terjadi pergantian kekuasaan, siapa lagi yang berkuasa akan mengubah lagi sejarah itu. Ya itu bahayanya kalau kekuasaan ini terlalu banyak ngintip peluang jadi kawan, siapa peluang jadi musuh. Sehingga sejarah didefinisikan di dalam pengertian mana yang bisa dijadikan kawan, mana yang bisa dijadikan musuh kan. Padahal sebetulnya secara konstitusional ya Pancasila itu yang ada di Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus kan. Jadi ada Pancasila yang dilahirkan secara kultural, ada yang dilahirkan secara konstitusional. Ya kita pakai versi yang konstitusional kan. Sebab kalau dinyatakan dilahirkan 1 Juni itu jam berapa? Nanti kita mesti tahu jam 8 pagi. Yang 8 pagi itu yang pidato bukan Bung Karno. Ada orang lain yang pidato. Karena 1 Juni itu adalah hari perdebatan tentang dasar negara. Versinya macam-macam. Yang pidato di situ macam-macam itu. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai sumber legitimasi 1 Juni. 1 Juni itu lokasi sidangnya pun beda-beda, nggak di satu tempat itu. Jadi itu intinya tuh. Yang pasti adalah yang 18 Agustus. Karena semua orang telah menandatangani atas nama bangsa dan negara, Soekarno-Hatta menandatangani itu. Jadi itu ya versi yang konstitusional. Begitu sebetulnya cara lihatnya. Oke, saya kira ini akan menjadi perdebatan yang seru lagi, dan kita akan melihat, saya kira kita tunggu penjelasan dari Kostrad ya. Apakah itu sekedar dipindahkan atau disimpan, dan kalau disimpan kenapa kok disimpan? Jadi itu menjadi pertanyaan, atau mungkin kalau nggak disimpan, sedang dibersihkan. Gitu. Dibersihkan itu bukan dibersihkan, tapi dibersihkan patungnya. Karena ini penting untuk agar isu-isu sensitif semacam ini nggak menjadi lebih kontraproduktif. Ya, saya kira itu kita FNN hanya kasih semacam skenario bahwa nanti ada keterangan bahwa sebetulnya bukan dihilangkan, tapi diganti catnya karena udah kusam, dibalikkan pada keadaan semula, kayak merestorasi lukisan-lukisan kuno aja kan, dikonservasi. Ya. Sebetulnya itu intinya. Tetapi tentu saja karena latar belakang tadi, mulai keinginan Bu Mega meluruskan sejarah, cerita Pak Dudung yang bangun patung Bung Karno dan sebagainya, orang jadi kemudian analisisnya jadi kemana-mana, dan saya kira itu sah saja ya, Bung Rocky. Betul, dan Pak Gatot sebagai bekas Panglima TNI yang di situasi-situasi ketika
kasus ini muncul memang punya kepentingan untuk mempertahankan ide negara Pancasila tuh. Karena itu peristiwa G30S itu jadi semacam tata bahasa yang melekat terus di benaknya Pak Gatot. Itu nggak ada soal karena memang Pak Gatot ya fungsinya begitu, mengingatkan ada sejarah militer yang harus diingat bahwa PKI adalah musuh politik militer pada waktu itu. Demikian juga PKI menganggap bahwa militer ada musuh politiknya. Ada variabel lain yaitu CIA, ada variabel lain poros Beijing, Peking, Jakarta, ada variabel lain yaitu kepentingan Presiden Soekarno tuh. Macam-macam, dan Pak Harto tentu punya versi lain lagi tuh. Tapi sekali lagi ini sejarah tuh. Nah, saya menganggap bahwa sejarah itu bukan untuk mengingat orang baik, tapi untuk mengingat orang jahat. Sejarah yang bagus itu bukan untuk memuji-muji pahlawan, tapi untuk mengingat-ingat para pengkhianat. Begitu sebetulnya. Ya. Dan jangan lupa Pak Gatot ini pernah jadi Pangkostrat juga. Jadi saya kira beliau hafal banget itu tentang apa. Jadi kalau ada kursi yang dipindahkan pun jadi dia akan tahu gitu. Apalagi ada diorama dan patung gitu. Ya, jadi nanti publik Indonesia akan punya pengetahuan baru bahwa sesuatu yang pernah dihilangkan justru bekasnya akan makin kuat. Jadi menghapus jejak itu membuat jejak baru tuh. Jadi itu konyolnya. Jadi jangan dihapus, jangan dihilangkan diorama itu. Biarkan aja. Karena itu adalah pelajaran kemanusiaan. Oke, Bung Rocky. Terima kasih. Salam akal sehat. Yes. I love Monday. I love Monday, political Monday. Political Monday. Ya. Political week. Yeah. Dapat ya.